Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun bil hadirun al muhtaramun wa il hadirat al muhtaramat. Dalam munajat kita memohon kepada Allah, ya Rab, inni as'aluk al-afwa anni. Wahai Tuhanku, aku memohon kepadamu, maafkanlah aku. Walam yakhib fika dhanni ya malikal mulki ya wal. Jangan sampai dugaanku, harapan baikku menjadi sia-sia, wahai raja para raja, ya wal, wahai pelindungku. Ashku ilaika wa abki, hanya kepadamu saya mengeluh, wa abki, dan menangis, min su'i zulmi, dari kesialan kezaliman yang telah aku lakukan, wa ifki, dan kedustaan atau kesalahan yang telah aku lakukan, wa su'i fi'li, perbuatan yang jelek, wa tarki, dan aku meninggalkan kewajiban, wasahwatil gil wal qal, ataupun suka mendengar dan mengucapkan kata-kata yang tidak ada artinya. Mudah-mudahan dua bait syair ini Allah kabulkan untuk kita, sehingga dosa kita diampunkan, sangka baik kita kepada Allah dikabulkan, hajat kita dikabulkan, dan semua kita diberi kemampuan untuk selalu melakukan kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh hadis yang bersumber dari Ibnu Mubarak dan Ibnu Abi Dunya dalam penjelasan fil bir wasilah, berbakti dan bersilaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, haqqul walad alal walid ayyuhsina ismahu wa yu'allimuhul kitabah. Di antara hak seorang anak terhadap kedua orang tuanya, yang pertama wajib memberi nama yang baik, yang kedua wajib mengajarkan al-kitabah. Yang dimaksud al-kitabah adalah Al-Quran. Yang dimaksud Al-Quran adalah syariat agama. Oleh sebab itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah menyampaikan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, ai allimu anfusakum, ajarkanlah kepada diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, al khaira, adalah kebaikan. Selamatkan dirimu dan keluargamu, artinya ajarkan kepada dirimu dan keluargamu kebaikan. Dikatakan ai ma yanjuna bihi anin nar, karena hanya kebaikan yang bisa menyelamatkan mereka dan diri kita dari api neraka. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan, ay fahimuhum wa allimuhum wa adibuhum. Yang dimaksud selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yakni berilah mereka pemahaman, ajarkan kepada mereka ilmu agama, dan didik mereka dengan adab dan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Muqatil menyampaikan, hakul muslim ayu adiba nafsahu wa ahlahu wa abidahu. Hak yang merupakan kewajiban bagi setiap orang mendidik dirinya, keluarganya, dan budaknya dengan pendidikan baginda Nabi Muhammad. Fa yu'allimuhul khaira, maka mengajarkan kepada mereka kebaikan, wa yanhahum anisyarri, dan mencegah mereka dari keburukan. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith menyampaikan, wa fi dzalika dalilun ala ta'akkudi wujubi ta'limil ahli wal aulad
Ini menunjukkan penekanan yang sangat atas kewajiban mengajarkan kepada keluarga, istri, anak, dan yang menjadi tanggung jawab kita dari mereka, fahuwa ahammu wa aqdam. Mereka lebih penting dan harus lebih dikedepankan min ta'limi ghairihim, daripada mengajar yang lainnya. Sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Il hadirun al muhtaramun, terjadi pada masa Sayyidina Umar ibn Khattab pada saat beliau menjadi khalifah, yaitu ada orang tua datang kepada Sayyidina Umar mengeluh tentang ukuku ibnihi, kedurhakaan, kekurang ajaran anaknya. Lalu Sayyidina Umar memanggil sang anak, menasihati sang anak agar tidak durhaka kepada ayahnya. Sang anak menjawab, ya Amirul Mukminin, alaysa lil waladi hukukun ala abi. Tidakkah bagi seorang anak mempunyai hak yang merupakan kewajiban bagi kedua orang tuanya? Sayyidina Umar mengatakan, iya tentu. Apa haknya seorang anak terhadap orang tuanya, wahai Amirul Mukminin? Sayyidina Umar menjawabnya, ayyan taqiya ummu. Kalau bapak hendaknya menjadikan calon ibu yang baik untuk anaknya. Kalau ibu tentu hendaknya menjadikan calon ayah yang baik untuk anaknya. Berikutnya, wa yuhassina ismah, memberi nama yang baik. Wa yu'allimuhul kitaba, mengajarkan Al-Qur'an kepada sang anak. Lalu sang anak tadi berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar, inna abi lam yaf'al syai'an min dzalika. Ayahku tidak mengajarkan sedikit pun dari apa yang Anda sebutkan. Dan dia mengatakan, amma ummi fa innaha zanjiyah kanat majusi. Aku dipilihkan ibu seorang negro berkulit hitam yang dulunya beragama Majusi, tidak memilih ibu yang baik untuk anaknya ayahku. Waqad sammani ju'alan, dan memberi nama aku nama yang jelek. Ada yang mengatakan ju'alan itu kumbang, ada yang mengatakan kecoa. Walam yu'allimni minal kitab harfan wahidan, dan tidak mengajar kepadaku Al-Qur'an walaupun satu huruf. Faltafata Umar ila rajuli, maka Sayyidina Umar menoleh kepada laki-laki tersebut dan berkata, jita tashku ubuka ibnik, kamu datang mengeluh tentang kedurhakaan anakmu, waqad aqaqtahu qabla ayyuqab, padahal kamu tahu sebelum anakmu durhaka, kamu telah durhaka kepada anakmu. Tidak memberi nama yang baik, tidak mengajarkan agama, dan juga tidak memberi calon ibu yang baik. Dan dikatakan oleh Sayyidina Umar, wasa'ta ilaik, kamu telah berbuat jahat kepadanya, qabla ayyusi'a ilaik, sebelum anakmu durhaka kepada kamu. Makanya Al-Imam Ghazali menyampaikan dan menjadi pepatah dalam pepatah salafun saleh, ma fil aba fil abna, apa yang ada di ayah atau di ibu, di orang tua, pasti menular kepada anaknya. Sebelum menyalahkan anaknya, salahkan dirinya sendiri. Apa sudah mendidik mereka dengan pendidikan agama? Waman asbaha abahu fama dholam, kata Imam Ghazali. Kalau orang meniru ayahnya, orang meniru ibunya, tidak zalim, tidak durhaka dia. Karena yang durhaka pada dasarnya adalah kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita yang dididik oleh orang tua kita dengan pendidikan agama menjadi sarana bagi kita untuk menjadi kita berbakti kepada kedua orang tua kita, dan itu insya Allah menjadi bukti bagi kedua orang tua kita sudah berbuat baik kepada kita, sehingga kita berharap mudah-mudahan kedua orang tua kita bukan menjadi terbebani dengan adanya kita, tapi menjadi mendapatkan syafaat berkat kita dan berkat ilmu baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dengan demikian kita berharap semuanya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah,
biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah bismil khatimah, ya Allah biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah bismil khatimah, bijahi tahar rasul jid rabbana bil qabul wa hab lana kulla sul rabbi istajib bi amin.